Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Nah, sedangkan kartu KKS atau KPS yang baru itu tidak ada. Tapi kalau KPS yang lama yang kuning itu ada nomornya di pojokan tuh, yang nomornya panjang betul. Hurufnya kecil-kecil, ada H, ada I, ada P, ada 00 biasanya gitu. Ya, jadi yang merasa pegang kartu, kalau kartunya ada bentuknya hanya ATM dan tidak ada nomor uniknya, maka itu tidak bisa diusulkan. Makanya sekolah lalu mengusulkannya melalui beasiswa PIP aspirasi. Beasiswa PIP aspirasi. Paham ya? Sampai di sini paham ya? Jadi tahu kenapa kok saya punya kartu tapi nggak pernah dapat beasiswa nih. Coba dicek kartunya. Ya. Dan yang kedua, kenapa tidak dapat beasiswa? Bukan sekolah yang menentukan. Semua kebijakan siapa yang dapat, siapa yang tidak, itu dari pusat. Sekolah hanya itu tadi, ketika namanya muncul di SK, maka kami akan mengkonfirmasi ke anaknya untuk mengurus persyaratan pencairan. Itu saja. Sedangkan siapa yang dapat, yang pertama, yang kedua, yang ini, itu adalah urusannya Jakarta langsung. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Kalau ada yang mau ditanyakan, dibuka mic-nya, silakan bertanya. Paham ya? Jadi nanti kalau ada pertanyaan lagi seputar ini, saya tidak akan layani. Terlalu banyak yang bertanya hal yang sudah saya jelaskan melalui WA, sudah saya jelaskan juga secara pribadi, masih juga bertanya. Oke, kita pindah ke hal yang lainnya. Ya, dari dua hal ini. Nah, di pengusulan PIP tahun ini, sebenarnya untuk kelas 2 dan kelas 3, itu yang naik kelas 2, kelas 3 itu sudah kita usulkan. Sudah kita usulkan, total seluruhnya itu ada 160 anak yang tercantum 195 anak, itu yang usulan. Ya, itu yang usulan. Bukan yang sudah cair. Yang sudah cair kalau tidak salah untuk kelas 2 itu ada sekitar 50-an anak itu yang sudah cair kemarin di awal-awal bulan berapa itu sudah ada. Nah, ada di antara anak-anak yang keluar namanya di tahap 2 itu sampai hari ini belum mencairkan. Ya, belum mencairkan. Nah, saya ingatkan sekali lagi nih. Kalian yang nanti menerima beasiswa, tolong bantu saya. Kenapa? Karena gini, biasanya anak-anak begitu beasiswanya tidak keluar, bertanya terus, Pak, kapan beasiswanya cair, Pak? Saya pemegang ini kok beasiswa saya nggak cair-cair nih. Teman saya cair, saya enggak. Banyak tuh. Begitu beasiswa cair, disuruh ngirim laporannya, tidak laporan. Habis uangnya diambil ke bank, dia udah hilang tuh. Diumumkan di grup berkali-kali yang namanya ini tolong lapor ke sekolah. Jadi yang tidak melapor, mohon maaf, namanya tidak saya cantumkan lagi berikutnya. Kenapa? Kalau tidak melapor, saya yang repot. Saya yang ditanya orang. Gitu. Saya yang ditanya dengan pusat, mana nih laporannya? Laporan itu tidak hanya kalian sudah ngambil duit, tapi buku tabungan kalian, kartu keluarga kalian, itu harus saya kirim scan aslinya. Ya, jadi bukan fotokopi. Scan aslinya ke pusat. Dan ada sistem. Masukkan ke sistem untuk laporan. Ya, jadi nanti siapapun yang akan keluar namanya di periode 3, periode 4, 5, 6, sampai kalau tahun lalu sampai 11, ya, tolong. Jangan cuma uangnya diambil, tapi tolong buat laporan. Laporannya seperti apa? Setelah ambil uang, tolong balik ke sekolahan. Karena saya perlukan adalah buku tabungannya dan kartu keluarga asli kalian itu untuk di-scan ulang dan dikirim ke Jakarta. Bukti bahwa kalian sudah menarik uangnya itu harus dikirim. Kalau tidak, saya yang dikejar-kejar dengan pusat. Mana laporannya? Anaknya nggak tahu-tahu. Padahal duitnya udah diambil. Ya, terutama yang sudah cair nih di tahap 2. Semua anak-anak yang di tahap 2 yang belum mengirim laporan, tolong laporannya, saya tunggu. Ya. Oke. Nah, dari daftar yang sudah kita usulkan, jadi kalau yang sudah keluar di tahap 2 aman nih. Yang sudah keluar di tahap 2 sudah aman namanya. Kalau tahap 1 seluruhnya adalah anak kelas 3 yang saat ini sudah lulus. Di tahap 2 adalah siswa kelas 2. Nah, kebanyakan kemarin siswa kelas 2 untuk yang pemasaran yang sekarang naik kelas 3, yang sekarang naik kelas 3 ya, bukan kelas 2 yang sekarang kelas 2. Tapi kelas 2 yang sekarang naik kelas 3 itu rata-rata PSG kemarin. Jadi waktu PSG uangnya diambil, setelah itu dia nggak laporan lagi itu. Nah,
Yang belum dapat itu sudah kita usulkan. Ada 195 anak yang sudah diusulkan. Tapi ada surat dari Jakarta. Ada surat dari Jakarta nih bahwa usulan nama anak-anak yang diusulkan untuk menerima PIP itu sekaltim ya, bukan cuma di SMK 9, tapi sekaltim itu jumlahnya kelebihan. Jumlahnya kelebihan. Jadi harus dikurangi. Jadi harus dikurangi gitu dari total pengusulan. Ya, saya tidak ingin merugikan kalian yang sebenarnya yang saat ini sedang menunggu-nunggu, ya, sedang menunggu-nunggu untuk bisa cair dananya. Nah, untuk yang hari ini hadir, makanya kenapa saya minta absen seperti tadi, supaya saya pastikan bahwa kalian menjadi prioritas pertama untuk bisa menerima beasiswa itu. Ya, untuk yang belum menerima, yang sudah absen itu prioritas pertama saya. Sedangkan yang namanya tercantum tapi tidak hadir hari ini nanti akan kita seleksi kembali. Seleksi apakah dia pemegang KIP atau dia pemegang PKH atau nah, jadi nanti urutannya saya akan buat urutannya ya supaya kalian paham, supaya tidak bertanya kenapa si A dapat, si B dapat, si saya kok tidak. Yang prioritas pertama adalah pasti yang punya KIP. Yang punya KIP untuk kelas 2 dan kelas 3 sekarang, untuk kelas 2 dan kelas 3 sekarang yang belum dapat, ya, pemegang KIP yang belum cair uangnya sampai sekarang, ya, karena ada pemegang KIP yang sudah cair nih di tahap 2, tapi ada juga pemegang KIP tapi uangnya belum cair sampai sekarang, ya, berarti kita nunggu di tahap 3, ya. Yang prioritas adalah itu, satu adalah kalian yang saat ini hadir di Zoom, yang kedua adalah pemegang kartu KIP. Ya, pemegang kartu KIP, setelah itu PKH, KKS dan KPS. Itu dulu yang prioritas. Lalu yang sifatnya usulan tambahan, karena ada juga yang KIP, KKS, KPS itu sifatnya usulan. Kenapa? Karena namanya tidak ada, bukan tidak ada, namanya tahun lalu tidak dapat, tapi dia punya kartu. Karena ada juga anak-anak yang punya kartu ternyata tidak melapor. Sudah temannya cair semua, baru dia kalang kabut nih. Pak, saya punya kartu, kok saya nggak cair? Ternyata tidak melaporkan kartunya. Makanya pentingnya setiap kali daftar ulang itu dilampirkan KIP-nya, gitu ya. Takutnya di berkas yang kalian kumpul itu ternyata KIP-nya tidak ada. Tapi kalau yang kemarin daftar ulang sudah nyiapkan ternyata tidak saya ambil karena sudah ada. Ya nggak apa-apa, disiapkan saja. Kan kalau nanti KIP-nya tidak terpakai ketika daftar ulang bisa dipakai ketika pencairan PIP-nya, ya. Nah itu. Nah, jadi untuk kalian yang belum cair, maka itu akan jadi prioritas. Kalau yang sudah cair ya jangan bertanya. Gitu. Jangan bertanya, yang sudah cair tinggal laporan aja tuh yang belum. Ya, itu jadi yang belum cair nanti jadi prioritas. Satu adalah kalian yang ada di Zoom saat ini, dua yang pemegang kartu KIP yang belum keluar namanya di tahap 2, pemegang PKH, pemegang KPS dan KKS barulah yang usulan. Yang usulan itu nanti saya lihat kembali prioritasnya yang mana, ya. Oke. Kenapa saya buat seperti itu? Karena memang sekaltim nih itu disuruh merevisi jumlah yang diusulkan. Jadi kalian itu semua terusul karena kalian ada di Dapodik kan, ada di Dapodik semua terusul, yang punya kartu, yang nggak punya kartu, yang punya kartu, terus yang KIP, KPS, KKS dan itu udah terusulkan berdasarkan sistem. Nah, ternyata di pusat itu setelah menghitung jumlah untuk kaltim itu kelebihan. Jadi semua sekolah disuruh merevisi jumlah yang diusulkan. Ya. Jadi kalau nanti ada yang tidak dapat, jangan salahkan saya. Kan gitu. Saya akan membuat skala prioritas. Yang utama adalah yang tadi. Yang ada di grup ini, yang ada di yang ada di Zoom meeting, yang punya kartu dan lain-lain, ya. Oke. Untuk yang kelas 1 nih, kalau ada yang kelas 1 ikut di dalam Zoom hari ini, untuk yang kelas 1, pengusulan yang kelas 1 itu jatuhnya di SMP karena pengusulannya di kelas 3. Ya. Kemarin sempat ditanyakan, Pak, untuk yang naik ke gimana usulannya ada di SMP. Jadi khusus yang kelas 1 nama-namanya masih ada di SMP. Ya, jadi usulannya di SMP, tidak bisa di SMK. Makanya anak kelas 2 sekarang, kenapa tidak dapat PIP? Semuanya keluar di SMP, kecuali ada 4 nama apa 5 hari itu. Ya. Ada 4 atau 5 anak saja itu yang keluarnya di SMK. Kalau tidak salah namanya Dea, Ahmad Paidi atau siapa gitu, ada 4, hanya 4 itu yang keluar namanya di SMK.
Kenapa? Karena di SMP-nya dia tidak dapat. Jadi kalian yang sekarang kelas 2, ya, silahkan cek buku tabungannya untuk tahun 2020 sudah cair atau belum. Ya. Cairnya bisa jadi pada saat kalian masih kelas 3 SMP atau justru cairnya ketika kalian kelas 1 SMK pada saat semester 1 cairnya.